Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menyebutkan kita itu sebagai anak-anak Tuhan. Istilah itu adalah istilah yang salah. Apa sih penyebabnya kok kita itu banyak yang berpikir bahwa kata Tuhan itu kalau di bahasa Inggris kan adalah God, bukan Lord. Kita sering kali mendengar la ilaha illallah. Tiada Tuhan, maksudnya God selain Allah. Bahkan sampai profesor dan doktor teologi pun banyak yang tidak sadar bahwa kita ini telah kehilangan warisan bahasa Alkitab. Shalom Aleichem Beshem Yeshua HaMashiach, sahabat-sahabat Lentera Injil dimanapun saudara berada. Harapan dan doa saya saudara senantiasa dalam penyertaan, pimpinan, dan lindungan dari Allah Tritunggal yang Esa. Saudara kasih Tuhan, melalui video ini saya menghimbau agar saudara-saudara semua para penonton channel Lentera Injil ini jangan lagi mengatakan bahwa kita orang-orang percaya ini anak-anak Tuhan. Apalagi guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan bahwa adik-adik sekolah minggunya itulah anak-anak Tuhan. Mengapa saya katakan tidak boleh kita mengajarkan kepada anak sekolah minggu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan? Karena istilah itu adalah istilah yang salah. Saudara bisa buktikan bahwa ketika saudara buka Alkitab saudara, cari istilah anak Tuhan itu tidak akan pernah diketemukan. Mengapa menyebutkan istilah bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan itu salah? Nah, saudara, sebelum saya menjelaskan ini, mohon dukungan saudara untuk subscribe, like, dan share, sehingga channel Lentera Injil ini boleh berkembang dan kita boleh belajar terus bersama-sama mengenai kebenaran-kebenaran iman Kristen. Sebuah kesalahan umum bahwa kita sering mengatakan bahwa kita orang percaya ini adalah anak-anak Tuhan. Lalu guru-guru sekolah minggu juga mengajarkan bahwa anak-anak sekolah minggu itu adalah anak-anak Tuhan. Bahkan sering mengatakan, siapa yang anak-anak Tuhan, angkat tangan. Beri kemuliaan pada Tuhan, anak-anak Tuhan. Nah, saudara, sebenarnya kita sedang mengajarkan sesuatu yang salah, bahkan salah secara teologi. Mengapa demikian? Saudara perlu ketahui bahwa kata Tuhan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata Adon dalam bahasa Ibrani dan Kurios dalam bahasa Yunaninya. Kedua kata itu mempunyai arti Lord, Master, junjungan, penguasa. Tetapi kata Kurios dan Adon ini bermakna sebagai gelar jabatan. Artinya jabatan penguasa, jabatan junjungan, jabatan Lord, jabatan Master. Nah, kata Tuhan ini sebenarnya dibuat oleh Lydekker pada tahun 1733. Ketika dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Melayu. Ketika Lydekker ini mencari kata yang bisa menerjemahkan kata kurios, dia kesulitan. Karena dalam bahasa Melayu tidak ada kata yang bisa mewakilinya. Ada yang mendekati itu tuan. Tetapi kata tuan itu ditujukan kepada manusia sebagai penguasa, sebagai pangeran, sebagai orang yang terhormat. Tidak bisa menunjukkan suatu gelar keilahian. Maka kemudian Lydekker memodifikasi kata Tuhan ini menjadi Tuhan untuk menegaskan Tuhan yang menyandang keilahian. Dan kemudian kata Tuhan itu digunakan sebagai gelar jabatan Yesus sebagai penguasa yang ilahi.
Nah, maka saudara, seperti yang saya katakan sejak awal tadi, tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menyebutkan kita itu sebagai anak-anak Tuhan. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Son of Lord. Dalam bahasa Yunaninya, huios kurios. Dan dalam bahasa Ibrani-nya Ben Adonai. Enggak ada kata itu. Karena sebenarnya kata kurios, Lord, Tuhan, dan juga Adonai itulah gelar jabatan. Jabatan tidak akan bisa punya anak. Yang bisa punya anak adalah pribadi yang mempunyai jabatan. Nah, kalau sebutan anak-anak Tuhan itu salah, lalu yang benar itu apa? Sudah kasih Tuhan, istilah yang benar menurut Alkitab adalah istilah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Bukan anak-anak Tuhan. Kata Allah mengacu kepada gelar pribadi Sang Pencipta. Sedangkan kata Tuhan, tadi sudah saya katakan, mengacu kepada gelar jabatan. Hanya pribadi yang punya anak. Sedangkan jabatan, masa bisa punya anak? Jabatan tentu nggak punya anak. Jabatan presiden anaknya apa? Menteri. Menteri bukan anaknya presiden, tetapi pembantu-pembantunya presiden. Bahasa Indonesia menyebutkan ada anak presiden, anak guru. Nah, kata-kata ini sebenarnya bukan kata yang baku. Karena presiden atau guru tidak bisa punya anak. Bahasa bakunya adalah anak seorang presiden. Ada kata seorangnya. Atau anak seorang guru. Orangnya yang punya anak. Ya, orang yang menjadi guru ini punya anak. Jadi sekali lagi yang benar adalah istilah kita adalah anak-anak Allah. Bukan kita adalah anak-anak Tuhan. Sahabat yang dikasih Tuhan, mengenai pengangkatan kita sebagai anak itu mengacu dari bahasa Yunani huios theos atau huios teu, dan bahasa Ibrani ben Elohim atau bnei Elohim, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi Son of God, bukan Son of Lord. Ya, karena bahasa aslinya bukan huios kurios atau huios tu kuriu, bukan, tetapi huios theos. Theos diterjemahkan Allah, kurios diterjemahkan Tuhan. Juga bukan Ben Adonai, tapi Ben Elohim, Son of God atau God's Son. Nah, bahasa Indonesia kemudian menerjemahkan kata huios theos dan Ben Elohim ini menjadi anak Allah. Kesalahan orang-orang Kristen itu seringkali berpikir bahwa Tuhan adalah terjemahan dari kata God, Elohim, Theos. Ini adalah kesalahan yang umum, namun sebenarnya sangat fatal. Kenapa sangat fatal? Karena jadinya orang Kristen mengalami kebingungan, tidak bisa membedakan makna Tuhan dan Allah. Kebingungan ini akhirnya berdampak mereka jatuh kepada Unitarianisme, oneness, bahkan kemudian menjadi anti dengan kata Allah. Apa sih penyebabnya kok kita itu banyak yang berpikir bahwa kata Tuhan itu kalau di bahasa Inggris kan adalah God, bukan Lord.
Apa sebabnya? Kok bisa kata Tuhan itu dalam pikiran kita itu berasosiasi sebagai Theos, Elohim, dan God? Penyebabnya adalah ketika kemudian orang Islam mengambil kata-kata Tuhan ini untuk menerjemahkan Al-Quran. Kata Tuhan dalam bahasa Melayu awal yang diciptakan oleh Dekker itu mempunyai arti junjungan, dan dalam bahasa Arab sama dengan kata Rab atau Sayyid, sejajar dengan kata Lord, Master, Kurios, dan Adonai. Kemudian kata Tuhan ini diambil alih oleh penterjemah Al-Quran untuk menerjemahkan kata ilah yang berarti God. Kita sering kali mendengar la ilaha illallah. Tiada Tuhan, maksudnya God selain Allah. Padahal seharusnya tiada ilah selain Allah. Tetapi karena terus-menerus diperdengarkan kata-kata ini, biasa kita dengarkan la ilaha illallah, itu tiada Tuhan selain Allah. Terus sering kita dengar, ya mungkin bahkan bisa minimal 5 kali dalam sehari kita mendengar tiada Tuhan selain Allah. Lambat laun, makna kata Tuhan yang asli, yang sesuai dengan Alkitab itu menjadi kabur. Orang-orang Kristen yang awam, bahkan sampai profesor dan doktor teologi pun, banyak yang tidak sadar bahwa kita ini telah kehilangan warisan bahasa Alkitab. Kata Tuhan itulah ciptaan dari seorang penterjemah Alkitab untuk menerjemahkan kata kurios untuk kurios yang ilahi. Nah, atas dasar ini maka saya katakan bahwa yang lebih tepat adalah kita ini adalah anak-anak Allah. Karena kata Allah maksudnya adalah pribadi Sang Pencipta. Penggunaan kata Allah untuk menerjemahkan Elohim dan Theos dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu sudah digunakan sejak tahun 1629. Jadi selisihnya dengan reformasi itu hanya 112 tahun. Kita, orang Indonesia atau dalam tanda petik orang Melayu, sudah mempunyai Alkitab dalam bahasa daerah kita, walaupun hanya Injil Matius saja. Selanjutnya penterjemahan Alkitab yang lain mengikuti menerjemahkan kata Theos atau Elohim atau God ini dengan istilah kata Allah. Jadi, saudara, yang benar adalah kita ini anak-anak Allah. Karena kata Allah itu mengacu kepada pribadi Sang Pencipta, bukan anak-anak Tuhan. Karena kata Tuhan itu mengacu gelar jabatan. Jabatan tidak bisa punya anak. Nah, pasti kemudian banyak penonton yang bertanya-tanya, kenapa menggunakan kata Allah? Bukankah Allah itu namanya Tuhan orang Islam? Tunggu jawabannya dalam video berikutnya yang berjudul Mengapa Elohim Theos diterjemahkan menjadi Allah dalam bahasa Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom Aleichem.